Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Solana dan juga beberapa kripto yang ada di ekosistemnya ya. Di sini saya mau mulai dengan membuka Solana di time frame 1 minggu. Nah, kita bisa lihat di sini Solana mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dan sekarang Solana sedang berada di area ini. Nah, di area sekitar ya 128 ini berlaku sebagai support kunci. Nah, jadi dari sini kita mungkin bisa ekspektasikan Solana bisa recovery yang cukup kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari strukturnya sendiri di sini, kita coba ke time frame 1 hari ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada support yang menjadi resisten di sini, di area 178. Dan kalau misalkan dari area 128, 127 ini Solana bisa melakukan pantulan atau bounce yang cukup kuat, yang mana bisa kita lihat di pembentukan candle hariannya ini, yang masih ada 5 jam lagi sih. Tapi kalau misalkan bentukannya seperti ini, maka cukup besar kemungkinan Solana bisa recovery minimal sampai 178 ini. Kalau misalkan bisa ke atas lagi ya itu akan sangat bagus banget. Tapi yang mau saya highlight adalah nggak cuman Solananya aja, tapi kripto-kripto lain yang ada di ekosistemnya Solana. Namun sebelum itu kita coba lihat dulu ke time frame 4 jamnya dan kita coba lihat apakah ada bentukan-bentukan yang lain atau indikasi-indikasi lain yang memberikan sinyal bullish bagi Solana. Kalau kita lihat, ini pembentukan candle 4 jamnya sangat-sangat bagus ya. Mungkin kalau misalkan saya mau melakukan posisi trading, minimal untuk spot ya, kita bisa melakukan set stop loss-nya mungkin sedikit di sini dengan resiko 18 atau 15% lah, kira-kira 16-15%. Sampai ke sini kita udah mendapatkan risk reward ratio 1,5. Dan jika ini ditembus lagi, maka saya mau mencoba untuk melihat resisten atau high yang terakhir yaitu ada di sekitaran sini. Jadi ini menjadi target kedua saya. Nah, di sini ini bisa menjadi risk reward rasionya 2:67. Ini menurut saya sebuah trade yang cukup bagus bagi Solana ya. Ya tentu tidak menutup kemungkinan akan ada pembentukan mungkin seperti retest lagi atau segala macamnya. Nah, di Solana sendiri yang mau saya highlight lagi adalah ekosistemnya yang lainnya. Maka kita coba untuk lihat Raydium ya. Raydium ini adalah ya DEX yang besar di Solana. Di sini saya mau melihat mau highlight bahwa ini sudah turun sangat jauh ya, turun dengan cukup cukup jauh dan sekarang kurang lebih ada di dekat-dekat resisten yang menjadi support nih di sini nih, sekitaran area 2,358 ini. Dan menurut saya ada potensi untuk recovery mungkin kira-kira sampai 4,2 nih di candle yang besar ini. Dengan syarat di sini ada terbentuk eee, pola bottoming yang cukup legit dulu. Kita coba lihat di time frame 4 jam, kita bisa lihat dulu. Nah, mungkin di sini saya rasa kita bisa lihat lagi di area 2,06 ya, jangan langsung masuk. Mungkin ada potensi untuk membuat pantulan lagi. Sehingga jika saya bikin plan trading-nya kurang lebih seperti ini, mungkin kita masuk di sini dan ya mungkin sedikit sampai sekitaran di sini, ya 18% atau mungkin kita coba dengan resiko sekitar 20% ya di sini ya. Kalau misalkan benar dia bisa masuk atas sampai atas ya ini ada potensi gain 78% atau risk reward ratio-nya 4. Ini menurut saya udah sangat-sangat bagus nih. Jika Raydium masuk atau berhasil untuk melakukan rebound ini, maka yang lain mungkin meme coin atau mungkin ekosistem Solana yang lain juga akan lebih bagus lagi. Nah, selain Raydium, kita coba lihat ke Jupiter ya. Bagaimana kira-kira Jupiter sebagai DEX lain yang ada di Solana. Di sini kita bisa lihat mungkin ada sedikit pembentukan pantulan yang cukup bagus. Tapi kita coba lihat dulu di time frame 1 harinya ya. Nah, di time frame 1 hari untuk Jupiter saya rasa juga ini kita sudah berada di support ya dan cukup bagus sebenarnya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, maka dari sini saya pribadi mengarah atau menargetkan bahwa Jupiter minimal minimal banget ini bisa ke sini. Area 0,9783. Target berikutnya ya di high-nya yang ada di sini. Sekitaran sini 1,2. Nah, kalau kita pasang plan untuk trading-nya, di sini sampai sini ini menjadi risk reward ratio-nya 2,9. Jika sampai target 1, ini 1,44. Oke, nah ini kita bisa coba lihat. Dan terakhir, saya akan coba analisa untuk WIF. Nah, WIF juga menurut saya salah satu kripto yang ada di ekosistem Solana yang juga cukup bagus ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 harinya, itu WIF sudah seharusnya sudah membentuk suatu
potensi ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini wave ada, kita bisa gunakan RSI dulu ya. Ada pembentukan bullish divergence mungkin di time frame kecil. Nah, saya coba hilangkan dulu RSI base MA, lalu coba saya ganti warna biar lebih enak dilihat. Oke, saya set as default dulu. Oke. Nah, kemarin wave sudah turun di bawah 30 dan sekarang sudah melakukan failure swing ya, atau sudah balik ke atas 30. Dan di sini kita lihat di time frame 4 jam apakah betul ada divergen? Ada ya, di sini kita lihat ini pembentukan lower low dan relatif sideways, tapi ini RSI-nya ada sedikit kenaikan di minimal di sini ya. Coba ini kita lihat yang ini. Nah, ini ada kenaikan dan di sini ada penurunan sehingga sudah ada divergen. Nah, sekarang sedang mencoba untuk percobaan lagi untuk reversal gitu ya. Oke, kita coba hapus dulu RSI-nya dan mungkin kita fokus ke time frame 1 harinya di WIF. Oke, menurut saya targetnya untuk WIF, target pertama ada di sini ya. Di sini, jika misalkan itu tembus, ya nanti kita coba pikirkan lagi. Namun untuk sekarang, menurut saya ini adalah sebuah potensi yang cukup bagus. Ya, kita bisa coba pasang stop loss di bawah low-nya sedikit, 20%. Dan di sini kenaikannya ada potensi 70% atau sekitar risk reward ratio-nya 3,5 kali. Ini cukup bagus juga untuk dicoba. Dan saya rasa dalam beberapa hari ke depan, dengan catatan Bitcoin tidak melakukan aneh-aneh ya. Kita bisa asumsikan atau kita bisa ekspektasikan WIF Solana, WIF Jupiter dan Raydium akan melakukan kenaikan yang cukup signifikan seperti itu. Oke, stay safe, keep safe trade. Mudah-mudahan bisa cuan juga ya.